meskipun masih tidak suka sama tentang cinta. Haris Friza Aknini Hakwe belajar sejarah berkat Malam Para Jahanam. Aktor Haris Friza dan aktris Aknini Hakwe mengaku mereka mempelajari kembali sejarah Indonesia karena memainkan peran di film horor terbaru dari Starvision, Malam Para Jahanam. Aku lebih kayak penasaran banget sih sama skrip naskahnya. Karena ini juga kan berlatar belakang sejarah, kata Aknini Hakwe saat ditemui usai pemutaran film Malam Para Jahanam di Jakarta, Kamis. Aknini Hakwe mengatakan, menurut pengalamannya, bagian-bagian mencekam dalam sejarah tidak banyak diceritakan, dan hal tersebut banyak dia ketahui ketika memainkan peran di film tersebut. Ketika ditanya awak media perasaannya ketika mengetahui sejarah kelam Indonesia pada tahun 1965, Aknini Hakwe mengaku merasa nyesek-sesak. Kasihan juga, rasanya mau minta maaf juga nggak bisa, tapi, itu yang terjadi, ya, kata Aknini Hakwe. Senada dengan Aknini, aktor Haris Friza, yang berperan sebagai Randy, tokoh utama dalam cerita tersebut, menilai bahwa cerita yang ditawarkan dalam naskah tersebut bagus. Dan karena film ini kita juga jadi nonton G30 SPKI lagi. Kita mengorek-ngorek lagi tentang sejarah di masa lampau, biar kita nggak salah untuk cara menyampaikan apa yang penulis sinopsis dan skenarionya bikin, kata Haris. Dia juga mengakui bahwa ada perasaan mencekam selama proses syuting tersebut karena membayangkan kejadian sejarah yang sebenarnya terjadi. Dulu kan memang benar-benar terjadi, sedangkan sekarang nggak, itu dalam film. Dalam film aja udah ngerasain hal yang sebegitu kuatnya, gimana misalnya kalau ada di sana gitu, kata Haris. Mereka berharap, kejadian dendam berkepanjangan seperti yang ditampilkan dalam film tersebut tidak ditiru oleh generasi masa kini. Dalam kesempatan itu, Aknini dan Haris juga menceritakan sejumlah tantangan yang mereka hadapi saat proses syuting. Aknini mengatakan, baginya, ada sebuah tuntutan untuk tidak menampilkan terlalu banyak aksi laga, meski dia pernah berperan pada sejumlah film bela diri. Karena di sini, aku dituntut malah tidak boleh jago, gitu. Jadi, ya, merespon, berusaha, gimana caranya aku bisa survive bertahan ada di lingkungan yang sangat mencekam tanpa tahu atau bagaimana bisa punya bela diri, dia menjelaskan. Tantangannya sebenarnya banyak banget, ya, di sini, mulai dari actionnya, mulai dari mendalami karakter sebagai Randy, kata Haris. Dia juga mengatakan tantangan lainnya adalah membangun chemistry ikatan dengan lawan mainnya, seperti Aknini, dan sejumlah pemain-pemain lainnya yang sudah berpengalaman. Malam Para Jahanam dapat dinikmati di bioskop pada tanggal 7 Desember tahun 2023. Malam Para Jahanam, film horor penuh laga berlatar sejarah Indonesia. Rumah produksi Starvision merilis film Malam Para Jahanam, sebuah kisah horor penuh aksi dan laga dengan latar belakang sejarah Indonesia. Kita mencoba menghadirkan kisah dengan latar belakang masa-masa paling kelam untuk bangsa Indonesia, yaitu tahun 65 dan 66, kata Presiden Direktur Starvision Cande Parwes Servia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Parwes mengatakan film Malam Para Jahanam menjadi suatu tayangan horor yang berbeda dari film-film horor lainnya. Menurut dia, adegan horor yang ditonjolkan dalam film tersebut berasal dari konflik kepentingan pihak-pihak tertentu, yang dinilai dapat menjadi lebih menyeramkan daripada horor yang sekedar menampilkan hantu. Sutradara Malam Para Jahanam membuat visualisasi dari dampak konflik yang diceritakan dalam film, yaitu perpecahan yang brutal dan menyedihkan antara sesama teman dan warga kampung sendiri sehingga beberapa di antara mereka berakhir menjadi arwah penasaran. Bagi Starvision, Malam Para Jahanam
merupakan film pertama mereka menginterpretasikan kejadian bersejarah pada tahun 1965 dan 1966. Parwes berharap film tersebut dapat menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk tidak mengulang perilaku atau peristiwa dari sejarah yang semacam itu lagi. Kurung buka. Harapan. Kami selaku kreator karya ini adalah kita jadi bisa menjadi mawas diri sehingga kita juga bisa. Di era yang sekarang kita tahu adalah tahun politik, kita jangan menjadi seperti itu, dia menambahkan. Terdapat sejumlah aktor yang dihadirkan dalam film itu. Seperti Teddy Syah yang berperan sebagai Malik, seorang kiai yang berseteru dengan Bahtiar, teman masa kecilnya yang tumbuh menjadi pemimpin pergerakan pemuda komunis, diperankan oleh Dery Oktami. Sejumlah aktor dan aktris yang ada dalam film ini antara lain Haris Friza, Agnini Hakwe, Jenar Maesa Ayu, Dava Wardana, Mam Saswi, Amel Carla, dan MN Komarudin. Film itu dapat dinikmati pada tanggal 7 Desember tahun 2023.